Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Bapak Peri Amsari. Kami bersama tim kuasa hukum kami akan melaporkan Saudara Saiful Mujani maupun Saudara Islah Bahrawi ya. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai sebagai peringatan supaya kita waspada. Selamat malam. Ancaman krisis akibat perang Amerika-Israel versus Iran masih menghantui Indonesia. Imbas perang di Timur Tengah, proses pembangunan dan perbaikan yang sedang diupayakan pemerintahan Prabowo Subianto terganggu. Butuh pemikiran dan solusi dari banyak pihak. Karena itu, partisipasi publik dan kebebasan berpendapat diperlukan. Menjawab krisis dengan kritis dan logis. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema kita malam ini. Ada Abdul Manan, anggota Dewan Pers. Apa kabar, Bu Manan? Baik. Ada Ubedillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta. Apa kabar? Baik, Mas Ubed. Ada juga Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia. Saya harus hati-hati menyebutnya. Apa kabar? Singkat aja, BP Taskin. BP Taskin. Ya, lebih singkat. Ada juga Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Saya akan, sebelum kita membahas soal krisis dan bagaimana partisipasi publik, kebebasan berpendapat, saya akan bertanya dulu ke Mas Ubed. Mas Ubed sedang dilaporkan dan waktu itu menyampaikan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Presiden dan dan Wakil Presiden itu menjadi beban. Dan kemudian harus diturunkan. Ini saya ingin mencoba apa sebetulnya, mau kemana arahnya dan bagaimana persisnya supaya siapa tahu ini jadi bahan pemantik diskusi kita malam ini. Iya, saya kira kita semua berpikir sama ya, bahwa kita menginginkan Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, dan kita tahu bahwa syarat untuk menjadi negara maju itu diantaranya pendapatan per kapitanya di atas 12.000 US dollar. Tetapi Indonesia sangat sulit untuk mencapai tujuan itu. Kenapa? Karena pertama ya, sekarang pendapatan per kapita masih 5 ribuan. 5.000. Untuk mencapai 12.000 sangat berat. Nah, mengapa sangat berat? Itu memerlukan satu rezim yang demokratis, satu rezim yang efektif, dan satu rezim yang mempraktekkan good governance. Nah, termasuk yang demokratis dan lain-lain. Nah, saya melihat rezim ini sejak awal memang memiliki cacat bawaan. Itu yang saya sebut beban pertama. Cacat bawaan apa? Cacat bawaan ada proses elektoral yang diawali dengan pelanggaran etika berat yang mengeluarkan, akhirnya keluar keputusan MK nomor 90 itu. Di saat yang sama juga kemudian presidennya punya beban masa lalu yang cukup berat, yang tentu dua persoalan itu menjadi beban karena persepsi internasional pada republik ini menjadi minor begitu. Bagaimana sebuah negara? Bukankah kalau persepsi internasional justru Presiden Prabowo ini cukup baik di mata internasional? Enggak. Saya melihat tidak. Itu dari mana Anda melihat? Dari data bagaimana Prabowo mencari investasi begitu sulitnya. Sampai dia harus ke berbagai negara, bahkan ke Amerika kemarin juga nampak seperti bukan sebagai presiden yang equal dengan Trump misalnya. Termasuk kemana-mana. Ada janji 600 triliun sempat muncul waktu ketika di Amerika kan, kemudian sampai hari ini kita tidak bisa melihat 600 triliun itu. Lalu kemudian ke berbagai negara. Itu yang tadi Anda sampaikan. Tapi ketika dilaporkan Anda siap menjelaskan itu semua. Karena kan ini kenapa melaporkan pasti dasarnya adalah ini apa ya dasarnya? Iya, pertama itu ya. Yang saya maksud beban itu beban untuk mencapai tujuan itu menjadi berat. Karena tadi ada cacat bawaan. Yang kedua, praktek kekuasaan atau keputusan-keputusan politik dalam 1,5 tahun ini justru mempersulit posisi Indonesia. Misalnya masuk ke BOP misalnya ya. Kemudian menandatangani agreement on reciprocal trade
yang berbagai analis menyebutnya itu banyak merugikan negara. Dan sebagian besar Kemudian menganggapnya itu masih remilitarisme. debatable gitu. Remilitarisme. Jangan lupa bahwa isu remilitarisme ini adalah isu yang menjadi perhatian dunia internasional. Dan kita banyak menemukan riset yang menunjukkan bahwa investasi global yang sehat itu tidak akan mau investasi di sebuah negara ketika negara itu tidak menjalankan good governance. Korupsi yang merajalela, kemudian demokrasi yang memburuk, dan praktek-praktek pemerintahan yang kemudian merugikan banyak orang. Gitu. Ya, gini, soal pelaporan kalau melihat dari sisi rejim berarti kan seluruh termasuk menteri-menterinya, bahkan Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan tidak seharusnya yang namanya Ferry Amsari dan Ubedillah Badrun itu dilaporkan karena menyampaikan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebenarnya itu kan nggak bisa juga dipukul rata bahwa karena ada menterinya Pak Prabowo yang mengatakan seperti itu. Iya, tapi kan kita juga melihat, saya kira itu benar ya, Menteri HAM benar perspektifnya bahwa tidak tepat kalau kemudian memperkarakan pendapat di meja kepolisian gitu ya. Tetapi kita juga melihat bahwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus itu persoalan serius. Dan sudah direspon oleh pengadilan militer. Iya, dan itu kan responnya kemudian menjadi perdebatan karena teman-teman civil society tidak menginginkan itu. Agar kemudian pengadilan yang independen harus dibawa ke pengadilan Koneksitas. Meskipun atau koneksitas begitu. Meskipun pelakunya tidak ada yang sipil. Iya, pelakunya tidak ada yang sipil, tetapi perkaranya mengena pada masyarakat sipil. Oke, saya ke Bung Budiman. Bung, Ya, kalau tadi dari penjelasan Mas Ubed kan ada sesuatu yang sangat mengerikan dan Anda sebagai Yang mana nih? Semuanya mengerikan soalnya. yang tadi kan semuanya doomsday skenario di semuanya. internasional tidak mendapatkan respon yang baik, terus kemudian ada catat bawaan dan sebagainya. Penyiraman air keras. Tetapi Bung Budiman sebagai mantan aktivis yang siap tahu persis lah menghadapi Orde Baru bertahun-tahun gitu kan, sekarang ada di dalam pemerintahan. Anda melihat bahwa apa benar sih mengerikan ini gitu pemerintahan Prabowo Subianto Gibran, atau memang Anda melihat jangan-jangan ada celah yang belum dilihat oleh Mas Ubed dan kawan-kawan? Jadi ada beberapa yang asusnya harus kita bongkar dulu. Kita sudah lama seharusnya, tapi terutama akhir-akhir ini kita harus berhati-hati menggunakan kata international community. Oke. Kata-kata itu sudah sekian lama di hijack, bajak oleh kekuatan-kekuatan finansial global. Ya. Oke. Bahkan setelah perang dingin, apa yang disebut international community itu sama dengan sekedar rezim neoliberalisme global, ya, di mana instrumen-instrumennya seringkali bukan cuma negara tapi lembaga-lembaga pemerintah segala macam. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir dia tidak sepenuhnya mencerminkan suara internasional. Kalaupun ada negara ya juga paling negara-negara OECD yang jadi patokan, ya kan. Sekarang kita muncul ada namanya BRICS, muncul sekarang Global South, Pakta Keamanan muncul namanya Shanghai Cooperation Organization, ya. Jadi udah berubah lah yang namanya internasional. Jadi harus hati-hati juga kita lihatnya. Bahkan di Barat sekalipun kita harus bedakan nih antara Amerika dengan Eropa. Eropa juga harus bedakan antara Inggris dengan EU nih. Ya karena kemarin Pak Presiden Prabowo juga berkunjung ke Inggris, mendapatkan komitmen untuk investasi, terutama salah satunya membangun kampung-kampung nelayan merah putih untuk menyejahterakan nelayan kita di pesisir. Apa yang ini Anda sampaikan dengan? Ini saya katakan bahwa satu pengataan bahwa international community bukan satu satuan utuh, banyak macamnya, banyak penilaiannya. Ya. Kedua, kata-kata rejim Prabowo, tidak ada rejim Prabowo. Yang ada? Bagaimana tidak ada rejim Jokowi. Tidak ada rejim SBY. Ada pemerintahannya, ada administrasinya, yes. Tapi rejimnya rejim demokrasi. Kita ini sudah terlalu lama salah menggunakan istilah. Kalau rejim Soeharto masih berlaku? Yes, karena ada sifat-sifat, ada regimentasi. Ada pengukuhan nilai-nilai, aturan-aturan yang dipaksakan sekian lama di luar regularitas demokrasi. Sementara baik mulai dari Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, mereka terlalu singkat untuk bisa membentuk sebuah rejim. Terlalu singkat. Jadi
Pak Prabowo bukan rejim. Oke, Anda artinya melihat bahwa tidak tepat bahwa ada rezim. Tapi kalau dengan pelaporan, apa tuh? Kalau dengan pelaporan, Kalau soal pelaporan saya pikir itu saya bentuknya mirip-mirip rezim atau memang ini juga pada bisa? bedakan. Gimana? Bedakan juga. Tindakan represif bisa dilakukan oleh sebuah kekuasaan demokratis. Bisa Apa nggak sebuah kekuatan demokratis? Ya. Trump atau Thatcher lah, ya, siapalah ya. Pemerintahan demokratis bisa nggak melakukan repressive measurements, tindakan represif misalnya? Bisa. Tapi apakah itu cukup kuat mengatakan bahwa rejim Thatcher otoriter? Kan nggak bisa. Ini kita gini ya, penting ya bagi kita karena udah lama sekali percakapan dunia politik kita itu berdasarkan asumsi yang salah, kategori-kategori yang salah. Akhirnya salah juga kita dalam melakukan diagnosa dan terapinya. Ada juga teman-teman saya juga, Pak Islah Bahrawi, Pak Sukidi, bicara totaliter. Di Indonesia itu nggak pernah ada rejim totaliter, masyarakatnya terlalu santai, terlalu pragmatis dan terlalu beragam untuk bisa melahirkan rejim totaliter. Nggak ada. Orde Baru itu otoriter. Jadi semuanya beda diagnosanya, beda terapinya. Karena itu satu. Tetapi kalau bicara soal pelaporan, posisi saya jelas. Saya seperti kata Voltaire, filsuf Prancis. Saya tidak setuju apa yang kamu katakan. Tapi saya akan bela hakmu untuk mengatakan itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Ubed tentang Pak Prabowo, Pak Gibran, beban bangsa, membawa cacat bawaan, bagi saya adalah sebuah undangan untuk diskusi yang menarik. Diskusi menarik. Diskusi yang sehat. Seberapa itu menjadi beban? Jadi apakah memang permasalahan jadi beban atau jangan-jangan memang cara pandang kita berbeda dalam melihat program-program tertentu dianggap sebagai sebuah beban? Apakah program? Jadi Anda melihat ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat tidak selayaknya dilaporkan. Tidak selayaknya dilaporkan, layak untuk diperdebatkan dan kalau diperdebatkan dan sehat, ini akan menjadi pembelajaran politik bagi warga negara kita. Untuk pematangan demokrasi, saya kira itu. Sementara saya ke Bung Manan. Kalau melihat situasi begini kan karena ada Dewan Pers, tentu saya akan menyasarnya adalah bagaimana dengan nasib kemerdekaan pers. Kenapa? Karena dari mulai kebebasan berpendapat dan kemudian partisipasi publik itu kan dua syarat yang penting. Jadi pembangunan ini tidak hanya bicara soal pembangunan fisik, tapi juga bagaimana kita pelibatan itu. Anda melihat nggak bahwa gejala-gejala ini itu nanti akan berdampak karena bagaimanapun kemerdekaan pers itu adalah syarat mutlak ketika kita menempatkan pers sebagai pilar keempat demokrasi, sebagai saluran bagaimana masyarakat berpartisipasi, masyarakat melakukan kontrol dan itu ada manfaatnya baik bagi pemerintah sebagai kontrol. Ya, kalau saya sih melihat ini ya Pak, pelaporan terhadap Mas Ubed, Mas Saiful dan kawan-kawan itu sebagai gejala yang merisaukan. Gejala yang merisaukan. Karena kenapa? Ya kita tahu karena bahwa kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang itu akan direpresi dengan cara. Ya walaupun Mas boleh agak maju dikit. Nah, biar lebih jelas suaranya. Jadi praktek penggunaan kebebasan berekspresi itu akan direpresi dengan hukum. Walaupun sebenarnya kita juga tahu bahwa dari kalangan pemerintah kan kita tidak bisa melihat secara langsung bahwa ketika orang dilaporkan ketika menyampaikan pendapat itu langsung bisa dianggap sebagai ada tindakan represi karena itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat sipil. Dan itu walaupun dilindungi undang-undang gitu kan ya. Ya, karena itu dilindungi walaupun bukan tidak mungkin itu sebagai proksi negara. Makanya yang saya senang kalau misalnya teman-teman seperti Mas Budiman atau Menteri HAM mengatakan harusnya itu tidak perlu melegakan lah ya. Dan itu datang dari orang yang ada di pemerintahan. Tinggal kan bagaimana eksekusinya. Apakah polisi akan memproses itu atau tidak? Tindakan polisi itu kan representasi pemerintah. Apa yang dilakukan polisi itu akan menunjukkan bahwa pemerintah mau menghargai kebebasan atau tidak. Kalau dia memproses dengan basis yang sangat tidak kuat, misalnya kebebasan ekspresi dijerat dengan ITE atau KUHP, saya kira berarti pemerintah sudah mengambil sikap ya. Dan menurut saya itu bagi saya di Dewan Pers itu akan merisaukan karena orang
karena kebebasan berekspresi itu kan sebenarnya seperti kalau dengan pers itu sangat dekat hubungannya. Yes. Kebebasan pers itu seperti ranting dari pohon kebebasan berekspresi. Karena tidak mungkin ada kebebasan pers kalau tidak ada kebebasan berekspresi. Dan para tokoh yang berpendapat ini seringkali sebagian besar diantaranya menjadi narasumbernya pers dalam mengerjakan kerja-kerja jurnalistik. Begitu kebebasan berekspresi menghadapi masalah, sudah pasti kebebasan pers akan menghadapi masalah yang sama. Oke. Saya ke Bung Kurnia dari Bakom nih sebagai orang yang ada di badan yang mengelola komunikasi pemerintah. Kita jadi penasaran sebenarnya di Bakom tuh ada nggak sih KPI bahwa semua tuh monitor suara tuh harus seragam. Ini dalam konteks partisipasi publik dan kebebasan berpendapat ya. Pokoknya soal beda sedikit coba ditandain. Oh media ini cenderung ke sini. Atau seperti apa? Yang ideal yang pasti yang tadi saya sebut belakangan tadi bahwa memang harus ada partisipasi publik, ada komunikasi yang sehat, yang jernih, tidak saling menjatuhkan tetapi kemudian saling mendukung. Seperti apa Bung Kurnia? Iya, Mas Yogi, sebelum menjawab pertanyaan tadi supaya diskusi kita pada bagian pertama ini mempunyai basis data yang jelas. Izinkan Mas Yogi saya membaca data survei yang baru-baru ini disampaikan oleh Lembaga Survei Indonesia yang sangat terkait dengan isu yang kita bincangkan. LSI mengeluarkan pada bulan Maret, Mas Yogi, setidaknya 73,9% responden menyatakan Indonesia adalah negara yang demokratis. Indonesia negara yang demokratis. Tingkat kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia sebanyak 69,8%. Kemudian ada 84% menyatakan kepuasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian ada juga kebebasan berpendapat 75%, kebebasan pers dan media sosial 75%. Yang menyampaikan data ini bukan Badan Komunikasi, tapi LSI yang selama ini punya rekam jejak panjang, metodologinya sangat mungkin diperdebatkan. Itu yang pertama Mas Yogi. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi. Pasal 28E Undang-Undang Dasar sudah menegaskan kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan lain-lain. Kalau pemerintah tidak comply dengan itu, tentu pemerintah yang melanggar hukum. Maka dari itu Mas Yogi, kemarin ketika mendengar pelaporan terhadap Mas Ubed, pelaporan terhadap Mas Ferry Amsari, dianggap sebagai hal yang biasa. Bisa jadi POV-nya pemerintah berbeda dengan POV-nya Mas Ubed dan Mas Ferry. Sehingga itu masih tergolong sebagai kritik. Tadi menyebut Mas Manan, tentu memang terkesan normatif Mas Yogi. Kalau saya katakan cabang kekuasaannya berbeda antara pemerintah dan penegak hukum. Tapi memang kalau kita lihat letterlek hukumnya, tidak boleh pemerintah campur tangan di dalam itu. Bahwa pada akhirnya statement atau pernyataan Mas Pigai atau Menteri Pigai dapat meringankan atau membatalkan seluruh proses hukum, semoga seperti itu yang kita harapkan. Atau yang seperti disampaikan Bang Manan tadi, polisi nggak perlu memproses lah. Gitu. Benar, dengan mendasarkan misalnya pertimbangan satu dan lain hal, salah satunya adalah Menteri HAM. Kemudian Mas Yogi, kalau menjawab pertanyaan Mas Yogi tadi, tentu tidak ada menandai media-media. Akan tetapi di Badan Komunikasi berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data yang benar. Jadi tidak terjadi DFK di tengah masyarakat, tidak terjadi distorsi informasi. Misalnya Mas Yogi, saya ingin ambil contoh. Ketika disebutkan dan itu ada dalam monitoringnya Bakom ya? Ada dalam monitoring Bakom Mas Yogi. Misalnya dikatakan rezim ini atau presiden adalah presiden yang anti terhadap kritik. Lalu apa yang kami sampaikan? Loh, sudah beberapa kali Mas Yogi. Saya rasa ini pertama kali presiden mengundang tokoh-tokoh kritis, terbuka, bisa ditonton masyarakat, modal kuota berjam-jam. Tidak ada sensor, semua ditanya. Karena Bung Kurnia sudah bicara soal rezim anti kritik, kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum.